Dahulu kala, pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan Qobat Syahril yang tersergam indah dan mewah. Raja yang memimpin kerajaan itu bernama Raja Indra Bungsu. Baginda adalah seorang raja yang sangat bijaksana dan adil dalam tindakannya. Raja itu mempunyai seorang istri yang juga baik hati dan wajahnya sangat cantik. Perempuan itu bernama Putri Siti Kendil. Orang ramai juga menyukainya. Walaupun telah hidup makmur dan sejahtera, namun kebahagiaan Raja Indra Bungsu dan istrinya masih belum lengkap karena tidak pernah dikaruniakan zuriat. Wahai Adinda, sudah lama kita bernikah. Kanda terasa juga gembira, tetapi ada satu perkara yang membuatkan Kanda merasa cemas. Kanda teramat sangat ingin mempunyai seorang anak lelaki sebagai putra mahkota. Begitu juga dengan kamu. Kamu sangat ingin mendapat anak. Malah, kamu sudah meminta pertolongan kepada seorang tabib. Tetapi, kamu masih belum mendapat anak. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda memutuskan untuk bertanya kepada penasihat kerajaan yang terkenal cerdik dalam ilmu agama. Wahai penasihat raja, sudah lama Pati menunggu seorang anak untuk menjadi penerus kerajaan. Tetapi permaisuri tidak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Apa yang patut kita buat? Wahai yang mulia, yang sangat agung, saya nasihatkan kepadamu untuk meminta petunjuk kepada Tuhan dan berdoa untuk bahagia ketiga malam, dan kemudian bersedekah kepada orang miskin. Selepas 9 bulan, Siti Kendil melahirkan anak kembar lelaki yang sangat kacak. Raja Indra Bungsu menamakan mereka Putra Syahperi dan Putra Indra Bangsawan. 17 tahun kemudian, mereka membesar dengan sangat baik karena kedua-duanya sama hebat dan tangguh. Anakku, malam ayah bermimpi. Dalam mimpi itu ayah sedang menunggangi kuda. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang tampan membawa bulu perindu. Bunyi alat tiup bulu perindu itu sangat merdu hingga membuat hati ayah terasa aman. Ayah sangat ingin memiliki bulu perindu itu. Tetapi pemuda tersebut tidak memberikan kepada ayah. Katanya kalau siapa yang bisa menemukan bulu perindu itu akan menjadi raja. Oleh karena itu, dapatkah kalian mencari bulu perindu itu? Orang yang berjaya dalam mencari bulu perindu itu akan menjadi pengganti ayah. Baiklah ayah, kita sama-sama coba mencari bulu perindu yang hilang itu. Besok kita sama-sama coba mencari ke hutan bersama-sama. Kita mohon restu dan doa dari ayahanda. Mak, izinkan saya dan Putra Indra Bangsawan mencari guru jangka panjang atas perintah ayah. Kami sama-sama mohon doa daripada ibu agar selamat dalam perjalanan. Hai anak-anakku, tiada seorang pun di antara kalian yang terlepas daripada doaku. Pergilah, penuhi permintaan ayahandamu. Doaku akan senantiasa mengiringi kalian berdua. Sehingga pada suatu hari, mereka melewati sebuah gunung yang sangat curam dan terdapat banyak batu-batu besar yang sangat sukar untuk mereka lalui. Tetapi mereka tidak berputus asa, sehinggalah di puncak gunung itu tiba-tiba datang taufan yang sangat besar. Mereka menahan setiap satu sama lain supaya tidak berpisah. Musibah terus datang. Kali ini kabut yang sangat tebal menghalang pandangan kedua-dua putra itu. Mereka berpegangan tangan, tetapi pandangan mereka semakin kabur. Ditambah pula dengan ribut taufan yang bertiup lebih kuat. Ini membuat mereka berpisah. Putra Syahperi terhampas berhampiran dengan sebatang pokok sehingga tidak sadarkan diri. Sementara itu, Putra Indra Bangsawan terdampar berhampiran sebuah gua. Setelah menyadari Putri Syahperi keliru, dia melihat semua yang ada di sekelilingnya sudah hancur, bangun, dan lalu mencari adiknya. Tetapi
ia tidak menjumpainya. Lalu, ia meneruskan perjalanan ke utara untuk mencari kakaknya dan bulu perindu. Setelah sekian lama berjalan, tibalah ia di sebuah negeri yang sangat luas. Negeri itu sangat indah. Ia kemudian melihat sebuah rumah dan memutuskan untuk menziarahinya. Namun, rumah itu kelihatan. Putra Syahperi diam. Lalu, ia mengintip ke setiap sudut tingkap. Maka, dilihatnya seorang perempuan yang seakan-akan diikat dengan tali. Dia lalu memecahkan pintu rumah itu dan menyelamatkan wanita itu. Dalam keadaan terkulai lemas, wanita itu mengucapkan terima kasih kepada Syahperi. Terima kasih Tuan karena telah menyelamatkan saya. Siapa ada hati nak ikat awak dengan tali? Dan siapa nama awak? Nama saya Putri Ratnasari. Saya berasal dari kerajaan Asikin. Negara ini telah hancur karena perbuatan Garuda, sosok yang mengikat saya dengan tali. Saya akan tunggu Garuda kembali ke sini dan mengalahkannya, supaya ia tidak mengganggu kamu lagi. Tidak Tuan, jangan buat begitu. Saya bimbang Garuda akan membunuh Tuan karena dia sangat kuat. Jangan risau, saya akan coba bersungguh-sungguh. Saya akan bunuh dia supaya dia tidak kembali lagi. Apabila Garuda datang, Pangeran Syahperi segera menghadapnya dengan senjata. Putra Raja berjaya membunuh Garuda. Terima kasih Tuan karena menyelamatkan hamba saya. Tidak mengapa Putri, satu penghormatan bagi saya untuk membantu Putri dari kerajaan jiran. Lalu Putri Dewi Ratnasari mengikut Putra Raja mencari bulu perindu dan adiknya, Putra Indra Bangsawan. Sebaliknya, Putra Indra Bangsawan juga terselamat selepas taufan batu itu. Ia pun mencari abangnya, tetapi tak dapat bertemu dengannya. Akhirnya ia berjalan sendirian ke arah barat. Kemudian, ia melihat sebuah rumah kecil dan menghampirinya. Apabila ia tiba di pintu, ia bertemu dengan seorang perempuan tua. Apa tujuan awak datang ke sini, anak muda? Siapa nama awak? Nama saya Indra Bangsawan. Saya sampai ke sini karena sesat mencari abang dan mencari bulu perindu nenek. Baiklah cucuku, sebenarnya kamu sudah sampai di bumi lorong antah. Jadi kenapa kamu mencari bulu perindu itu? Kemudian Indra Bangsawan itu memberitahunya tentang tujuannya mencari bulu perindu. Ia juga mengatakan bahwa dalam perjalanan itu berlaku ribut yang memisahkannya dengan abangnya. Mendengar cerita itu, nenek merasa kasihan. Nak, tapi saya tidak bisa menyerahkan begitu saja pada awak. Pak, apa syarat yang saya penuhi dahulu, nenek? Saya ingin sekali membawa pulang bulu perindu. Saya akan menyerahkannya jika awak dapat mengalahkan gergasi itu di tengah jalan. Karena jika kamu berjaya menyelamatkan orang di sana, saya akan memberikan bulu perindu itu. Nenek memberitahu bahwa negeri itu diperintah oleh Raja Kabir. Karena raksasa itu terus menyusahkan Raja Kabir. Malah, Raja Kabir mengadakan pertandingan bagi sesiapa yang mengalahkan raksasa itu, dan dia akan menjadi suami kepada putrinya, Dewi Kumalasari. Oke nenek, doakan saya supaya saya dapat mengalahkan gergasi itu. Kemudian, Putra Indra yang mulia memulakan perjalanannya ke tengah-tengah jalan, dibantu oleh pasukan 9 anak raja dan beraksi perang. Gergasi itu akhirnya terbunuh. Pasukan perang bersorak-sorakan, mereka sangat gembira. Mengetahui hal ini, Raja Kabir segera berjumpa dengan Indra Bangsawan. Siapa awak? Anak muda, awak sangat mau berjuang. Saya berterima kasih karena awak menyelamatkan negara saya. Nama hamba Indra Bangsawan. Hamba berasal dari Kohbat Saril. Kamu sangat pandai begaduh. Jadi apa yang membuatkan kamu datang jauh-jauh ke sini, Nak? Panjang sangat ceritanya, Tuan. Saya akan mencari pada hari lain. Namun saya di sini untuk menyelamatkan negara di tengah-tengah. Mengikut dengan pertandingan, Raja Kabir mengahwinkan Dewi Kumalasari dengan Indra Bangsawan.
Acara perkawinan itu diadakan secara mewah selama 7 hari 7 malam. Pada suatu malam, putra Indra, pembesar itu memberitahu bahwa dia ingin berjumpa neneknya di bumi lorong antah. Dia ingin mengambil bulu. Saya rindu dia dan ingin menyerahkannya kepada ayahnya. Adik, kamu rindu ibu, bapak, dan abangnya. Kanda berencana untuk pergi ke rumah seorang nenek untuk mengambil bulu perindu. Kanda akan kembali berubat Syahril, dan adakah kamu akan ikut Kanda? Tentu saja, Adinda sedia melayanimu. Selepas itu, mereka meminta izin kepada Raja Kabir. Raja Kabir yang bijaksana memahami perasaan menantunya itu. Kemudian, membenarkan Indra dan putrinya yang mulia pulang ke tanah Qobat Syahril. Ketika hendak pulang ke tanah air, Pangeran Indra, pembesar dan istrinya tidak bersendirian, diiringi oleh banyak pasukan di tengah-tengah. Sebelum menuju ke Qobat Syahril, mereka pergi ke lorong antah untuk menaiki bulu perindu. Nenek yang mempunyai bulu itu secara sukarela menyerahkannya kepada putra Indra bangsawan. Nak, kamu telah tunaikan janjimu, Nak. Sekarang bulu perindu ini menjadi milikmu. Makasih nenek karena memberi saya bulu perindu itu. Mereka sangat gembira karena anak mereka telah pulang. Pada masa yang sama, putra Syahperi dan istrinya, mereka pun pulang ke istana. Adik-beradik kembar itu segera berpelukan antara satu sama lain. Mereka tidak menyangka akan bertemu semula dengan istri masing-masing. Pada ketika itu, Indra pembesar itu menyerahkan bulu perindu. Raja mengumumkan bahwa Pangeran Indra bangsawan itu adalah raja pengganti. Mengetahui adiknya telah berjaya mendapatkan bulu perindu, Syahperi merasa bangga.